pagi. Terima kasih semua hadir di sini. Kita percaya bukan kebetulan, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita kumpul di tempat ini. Ada rencana yang terindah untuk kita semua. Udah tahu ya nama saya ya. Ini saya perkenalkan, ini mami saya. Mami saya datang dari Jerman dan mami saya menikah dengan orang Yahudi. Ya, jadi mami saya itu nikah dengan orang Yahudi. Waktu pertama kali mami saya kenal saya langsung bilang sama mami, suami mami itu bergerak di bidang keuangan, kerja dengan pemerintah, dan saya bisa tembus dari sini ke Jerman dan sampai ke Amerika. Pernah dengar George Soros nggak? Pernah ya? Yang bikin krisis moneter tuh ya di dunia ya, Asia Tenggara ya. Sama Rothschild, tahu Rothschild? Tahu? Rothschild itu yang mengendalikan uang di seluruh dunia. Jadi mata uang dolar berapa hari ini, euro berapa, pound sterling berapa, yen berapa, RMB berapa, rupiah berapa, emas berapa. Setiap hari dia muterin duit itu. Yang kasih harga pasarnya berapa. Masih family dari mami saya. Dan sebelah Tante Janet, terima kasih, Tuhan memberkati. Ini adalah tante saya. Dia dulu ya, salah satu keluarganya ini pemilik pabrik mobil Mercedes-Benz di Indonesia. Terus pabrik mobil Mitsubishi. Tahu YKK nggak? YKK, pabrik YKK aluminium. Nah, sama Yanmar, tahu Yanmar? Nah ini dia orangnya. Dan dia masih keluarga dari mereka semua. Dan di sini ada kakak Kak Ita. Kak Ita juga keluarganya mau bangun Holy Land, Pak. Mau bangun Holy Land di Manado. Nanti mungkin saya berdoa dalam waktu dekat ini itu bisa segera terrealisasi. Di atas lahan 50 hektar. Mau bikin Holy Land miniatur ya. Saya dukung itu. Sebelum kita masuk firman Tuhan, karena hari ini adalah pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-10 Pentakosta. Jujur mohon maaf Roh Kudus, saya baru diingetin sama dia. Hari ini adalah hari Pentakosta ke-10. Dan saya juga pakai baju putih, ternyata penyanyinya semua hamba Tuhannya pakai baju putih. Saya kaget loh. Kok bisa sama ya? Tolong dong pemusik dong, saya mau menyembah Tuhan karena hari ini Pentakosta ya. Atau pemain musik tolong dong naik ke atas. Halo. Karena hari Pentakosta itu kita hormati di mana Tuhan menitipkan dan meninggalkan Roh Kudus itu kepada kita semua untuk menemani dan menghibur kita. Dikala kita susah sulit, dia ada buat kita. Dikala kita senang pun dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia sabarlah luar biasa. Ya, Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah
saya mau bikin setan telanjang hari ini. Itu banyak ya, kita orang-orang percaya itu dipermalukan sama setan. Jadi semua yang saya omongin tadi ya, kita berdoa dalam waktu dekat ini kita bisa realisasikan. Pak Jopi Sobung, saya udah dapat lahan Pak di Rawamangun, di depan stadion Rawamangun. Saya lagi nego sama Tuhan, bukan nego sama orang, nego sama Tuhan. Yang saya lihat 1 hektar, kenapa ini 6.000? Saya lagi nego 6.000 boleh gak gitu loh, bukan saya memperkecil gitu loh. Kebetulan adanya itu. Dan Tuhan kan suruh bangun 7 lantai. Kalau 6.000 terpaksa harus tinggi Pak, supaya banyak kerjanya. 12 lantai di depan stadion Rawamangun. Doakan kalau memang Tuhan izinin, negosiasi saya deal sama dia. Kita bangun gereja Tuhan, kita gentar, kita bikin kacau semua kerajaan setan, supaya anak-anak Tuhan itu dimenangkan. Amin. Amin. Sebentar ya. Dasar dari segala sesuatu sebelum kita mau ngapa-ngapain, kamu tahu nggak apa? Kekuatan kita yaitu firman Tuhan, betul? Amin. Sebentar. Banyak banget firman Roh Kudus kasih. Satu firman Tuhan, carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya. Sisanya saya nggak mau ngomong. Kamu mau tahu kenapa? Cari kerajaan Tuhan itu apa? Apa? Tahu nggak? Betul, tapi belum tepat. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya. Betul. Kerajaan itu berbicara tentang pertobatan. Ingat gak? Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah. Ngerti gak? Anda yang mendengar camkan ini kunci satu kesuksesan ini dari sini. Awal mualnya kita mau menjadi orang sukses, diberkati Tuhan, itu dari sini. Pertama, bertobat. Kedua, kebenaran itu apa? Hanya ada di dalam firman Tuhan. Betul apa betul? Amin gak? Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Firman Tuhan itu pedang roh, dapat memisahkan tubuh, jiwa dan rohnya. Gak main-main lu, saya ngomong hari ini lu, Anda semua harus menjadi orang sukses. Saya banyak ngomong soal duit, kenapa? Saya ngelihat ya, setan keterlaluan membuat anak-anak Tuhan sampai melarat loh. Karena itu belalang pelahap itu iblis. Kamu tahu? Dia datang dalam kehidupan Anda, dia nggak kasih ampun. Kalau dia mau habisin, dia sikat semuanya. Ngerti nggak? Betul apa enggak? Belalang pelahap bukan belalang terbang-terbang loh. Iblis itu. Ya. Saya banyak ngomong soal duit, kenapa? Saya bukan butuh duit, tapi duit butuh saya. Itu yang benar. Carilah kerajaan Tuhan, kita bertobat, dan firman itu Tuhan sendiri, duit ikut. Amin. Percaya nggak? Praktekin omongan saya. Saya berkali-kali ditawarin orang. 2 minggu yang lalu saya Pak John Pangkai ditawarin saya sebulan dikasih 500 juta. Mohon maaf Pak, saya tolak. Ya bulan. 2 minggu yang lalu saya ditawarin 11 miliar. Seminggu. Mohon maaf, saya tolak. Karena saya dipenuhi Roh Kudus, saya tahu ini ular apa Tuhan Yesus isinya. Itu isinya ular beludak. Ngerti maksudnya? Kamu harus peka dengan Roh Kudus itu. Kalau enggak bahaya. Hidup itu harus dipimpin Roh. Ya, hari ini kita pencurahan Roh Kudus kita. Saya banyak ngomong soal Roh Kudus. Ya, kalau Anda mau diberkati, ikuti polanya Tuhan. Sebentar. Luar biasa Roh Kudus. Banjir mengalir sampai muka saya basah semua.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya senang bahasa-bahasaan, Pak. Karena saya berenang bersama Roh Kudus. Haleluya. Pada umumnya, kalau orang berbicara tentang kerajaan sorga dan kebenarannya itu sering dibulak-balik. Sadar apa nggak sadar? Orang disuruh ke gereja, waduh, gue mau ngantar Pak Mi dulu nih. Tagihan belum ada nih. Waduh, kalau gue buka toko pagi-pagi ada yang belanja nih, betul? Ada yang begitu kan? Banyak loh. Aduh, saya mau ketemu Mas Saudara nih. Ada yang bilang saya ini mau istirahat. Itu dibulak-balik loh. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya. Tapi kita cari materi dulu, cari duit dulu, cari fulus dulu. Dapat nggak berkatnya? Dapat. Yang Anda dapatkan hanya segitu. Tapi belalang belahap datang, habis terus semuanya. Ngerti nggak? Kalau Anda nalar, Anda pinter, cari sumber berkatnya. Sumber berkat itu siapa? Tuhan. Cari Tuhan, bukan cari duit. Sekarang semua orang cari duit, bukan cari Tuhan. Saya putar sekarang nih, otak semuanya dicuci, biar mereka kembali seperti apa yang Tuhan mau. Cari duit dulu, apa cari Tuhan dulu? Cari Tuhan dulu yang benar. Ada yang bilang, oh hari Minggu mau buka toko begini begitu. Boleh sih, selesai ibadah buka toko. Saya punya teman loh. Saya rasa sampai detik ini apoteknya mungkin sudah hampir 30 kali Bu ya. Satu apotek itu 1 miliaran loh omsetnya loh. Tapi di hari Minggu dia tutup tuh apoteknya loh. Siapa yang tahu apotek berkat? Ada yang tahu nggak apotek berkat? Itu teman saya punya loh Pak. Miliaran loh. Dia tutup hari Minggu loh. Nggak, bukan makin kurang, makin nambah terus. Setiap tahun paling 3 outlet dibuka. Beli semuanya, nggak kontrak. Mau diberkati nggak? Ikutin ya, kalau nggak mau ikutin salah sendiri. Nangis loh. Berat-berat datang ke depan Anda sampai habis semuanya, makan nggak dikasih sisa sedikit pun. Dari duit segunung sampai seperak pun nggak punya. Kamu ngerti ya? Selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai tetap berlaku. Kecuali dunia ini udah nggak ada. Anda kalau nanam biji mangga, tumbuhnya apa? Pohon mangga, buah mangga. Nanam biji jambu, tumbuhnya pohon jambu, buah jambu. Kalau nggak nanam bisa nggak? Numbuh? Bisa nggak? Bisa, tapi nyolong. Maling namanya. Maling punya orang. Kalau maling diberkati apa enggak? Mau jadi maling apa mau diberkati? Tabur. Amin. Ngerti nggak? Kalau naburnya duit, tubuhnya apa? Ngerti? Kita nggak butuh duit, tapi duit butuh kita. Ngomongin bener. Jadi cari pertobatan dulu, cari Tuhan, duit cari kita. Ini saya ngomong ulang-ulang, kamu buktikan omongan saya. Kan ini masuk YouTube nih saya. Kalau misalnya tidak terjadi di dalam kehidupan Anda, mohon maaf ya, Anda komen aja ngomong jelek, silakan. Saya tantangin loh, saya nggak takut loh. Ya. Tapi kalau Anda misalnya tidak menabur, tapi Anda komen, ya kan gini gitu ya, Anda keterlaluan lah. Ya, saya terusin firman Tuhan ya. Saya kebut nih, sebentar Pak Jomi. Haleluya. Tuhan Yesus itu tahu, ya, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Jadi kalau kita mau usaha atau mau bekerja, kita berdoa, dipimpin Roh, ya, kita maunya apa, suka,
Dia akan memberkati apa yang kita suka. Tapi kadang kita minta, dia kasihnya yang lain gitu. Dia tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kenapa orang sering datang masalah, bahkan uangnya terus bocor nggak kira-kira, ya seperti kantong itu bolong-bolong itu diisi air berapa banyak keluar terus, pegang uang berapa puluh miliar habis terus. Kenapa? Karena bocor kantongnya. Karena maling. Tahu maling? Yang punya berkat siapa? Tuhan bukan? Jadi kalau kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, boleh nggak? Agar kita dijagain supaya kantongnya nggak ada yang bocor. Ya, ini saya ngomong begini ada yang berasa loh. Teman saya loh. Kenapa? Dia, saya nggak tahu Roh Kudus ngomong nih, ada yang salah di dalam hidup dia barusan. Terus saya nggak mau ngomong, saya ngomong pribadi sama dia, ya. Lanjut firman Tuhan. Tata cara dalam usaha atau berbisnis, ya. Ingin buka usaha baru, mempunyai bisnis baru atau menambah bisnis, atau yang sudah punya bisnis tapi nggak maju-maju, ingin punya bisnis tapi tidak punya modal. Mau tahu kuncinya apa? Pertama, Anda menabur. Tuhan selalu bertanya, apa yang ada padamu? Tuhan tidak pernah bertanya apa yang tidak ada padamu. Ya Tuhan, aku mau bisnis ini tapi modalnya sekian miliar, begini, ya kan? Tuhan tidak tanya apa yang tidak ada padamu loh. Ngerti gak? Tuhan tanya apa yang ada padamu. Jangan ngomong yang lain-lain. Yang gak ada dia mau ngomongin gitu. Gak ada, Tuhan gak akan berkati itu. Tuhan startnya itu dari apa yang ada padamu. Ya, kita buka 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, garis besar itu ya, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Amin. Nah, kita buka Matius 6 ayat 3 dan 4 ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberi dengan tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Pada saat kau memberi, kamu jangan banyak ngomong kiri kanan. Tanya di gimana? Kira-kira berapa duit yang kau kasih ya? Berapa gini gitu-gitu. Itu nggak boleh. Dan kebanyakan ada anak Tuhan sampai begini loh. Dia udah menabur. Dia menabur, dia merasa gak menuai, dia marah-marah loh. Ajaran apa itu? Ngoceh-ngoceh begini begitu, malah ngata-ngatain Tuhan loh. Ada yang begitu loh, terkutuk loh. Ngerti gak? Emang kamu tanam biji mangga, begitu tanam langsung tumbuh, langsung berbuah? Butuh proses gak? Ngerti gak? Jadi semua itu butuh proses. Proses itu punya kita, punya Tuhan. Kalau punya Tuhan, sabar, syukur aja. Minta cuma sekali, sisanya menyembah dan mengucap syukur. Di dalam penyembahan dan ucapan syukur, Tuhan datang dengan kerajaannya. Dia bawa semua berkat-berkat rohani yang tidak kelihatan itu, dia bawa ke kita menjadi kelihatan, menjadi kita punya. Amin. Amin. Ngerti nggak? Nggak ngerti, tak salah sendiri deh. Haleluya. Kita ngeliat menabur dengan polanya Tuhan yang benar. Kita buka Matius 14 ayat 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Kita buka ayat 16, lihat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka,
Yang ada pada kami di sini 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambil 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya pada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti itu yang tersisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anaknya. Kalau 5.000 laki-laki, kalau satu orang punya istri satu, ya berarti berapa? 10.000. Zaman dulu orang punya istri 2, 3 dan selanjutnya enggak? Bisa lebih nggak? Punya anak satu, bisa lebih nggak? 5.000 apa lebih dari 5.000? Harus yakin nih, harus nangkep nih. 5.000 apa lebih dari 5.000? Lebih dari 5.000. Saya kasih lihat nih, multiplikasi dalam hal menabur. Begitu dahsyat Roh Kudus bicara sama saya beberapa hari ini loh. Saya dibukakan, dikupaskan setiap taburan itu multiplikasinya luar biasa loh. Saya semakin dekat dengan Dia yang tersembunyi itu, yang tertutup berabad-abad, dibuka satu persatu, kasih lihat ke saya. Begitu saya tahu, saya kagetnya luar biasa loh. Sebentar ya. Ada yang tahu nggak Tuhan Yesus bernyanyi? Ada ya? Nanti ya. Nanti saya kasih tahu ya. Kita konsen sini dulu. Pertama kali multiplikasi dalam hal menabur benih. Pertama kali apa yang ada padamu, kamu kasih. Hamba Tuhan yang diurapi tentunya. Kita lihat buahnya. Hamba Tuhan yang diurapi, hidupnya berlimpah-limpah, kamu kasih. Urapin itu ke transfer. Ya, kamu beri persembahan itu. Ya, dia berdoain. Hasilnya di situ perhatikan. Pertama kali aja itu udah 5.000 plus istri plus anak. Berapa kali tuh? Lebih dari 100 kali lipat ganda kan? Pertama kali loh. Begitu Anda memberi apa yang Anda punya, dapatnya lebih banyak sekali. Banyak ya? Itu baru pertama kali. Dahsyat loh firman Tuhan loh. Nangkep gak nih? Halo? Jangan kalau saya ngomong duit nggak mau dengar. Mau hidupnya kaya raya nggak? Mau kan? Saya di sini bukan cari duit loh. Ngerti nggak? Saya ini tamu, hamba Tuhan diundang loh, ya. Jadi Anda jangan curiga sama saya di sini. Saya cari duit nggak loh, ya. Saya ngajarin ini supaya Anda diberkati, hidup Anda berlimpah-limpah. Semua datang, saya berdoa, semuanya bawa mobil, nggak ada yang jalan kaki, nggak ada yang naik motor. Mau nggak? Punya rumah gede, anaknya sekolah luar negeri semua. Mau nggak? Mau, makanya dengerin dong. Kalau saya ngomong duit, amin gitu, amin gitu. Amin berarti amin pasti terjadi. Ngerti nggak? Antusias dong, jangan curiga sama saya. Saya bangun gereja itu yang tadi saya sebut tuh saya kasih loh. Kamu kira saya cas orang, kagak loh. Saya persembahkan untuk Tuhan loh, segini gitu loh. Saya lagi nego sama dia nih. Kalau dia bilang oke, saya tancap gas sama saya. 7 lantai berubah jadi 12 lantai loh. Saya persembahkan, denger nggak? Artinya dihibahkan. Saya kasih. Hitung aja berapa duit tuh, gue ngomong deh. Ya. Amin. Banyak orang salah dalam hal memberi. Ya. Tentang bos sulung. Kita lihat firman Tuhan. Kita buka Amsal 9 ayat 3, 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap,
dengan air dan buah anggurnya. Amin. Ada kata meluap nggak? Melimpah-limpah nggak? Pertama lo buah sulung aja sudah berlipat-lipat lo, berlimpah-limpah sampai bludak lo. Rekening kamu banyak angkanya lo. Amin. Kedahsyatan tuh. Pertama, ya Tuhan ngomong apa yang ada itu sudah begitu berlipat-lipat banyak, kayak ribuan lipat. Buah sulung, lihat, berlipat-lipat, berlimpah-limpah loh. Kenapa Anda menabur tapi Anda tidak menuai? Mau tahu kenapa? Anda pertama kali memberikan buah sulung itu, hitungnya kebanyakan orang yang salah tidak menuai, itu hitungnya itu dari net kotor, net bersih. Ngerti net bersih kan? Pertama kali kita dapat nih, kita kasihkan, kita potong kos, biaya perjalanan, transportasi, karyawan, listrik, air, pam, ini dan itu. Habisnya dipotong. Tuhan suruh bilang bawalah seluruh persembahan pertama dari buah sulung ini ke rumah Tuhan. Ada tulisan dipotong-potong nggak Pak Pendeta? Kenapa dipotong-potong? Dipotong-potong, siapa salah? Yang motong. Ya, yang motong yang salah. Jadi kalau nggak menuai jangan salahin Tuhan. Jangan marah-marah, jangan genumel. Karena Anda potong-potong. Pertama aja dibohongin Tuhan loh. Dipotong-potong loh. Betul nggak? Yang benar net kotor sebelum dipotong. Semuanya kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Haleluya. Ayo semangat dong. Haleluya. Terima dari surga, kita kasih. Lebih baik memberi daripada menerima. Artinya pekerjaan kita diberkati, kita hidup berkelimpahan, kita memberi, banyak memberi. Kamu mau nggak tiap hari, tiap menit diberkati Tuhan, nggak berhenti lu, mau nggak? Maunya sebulan sekali, 2 bulan sekali, apa setiap menit? Kalau setiap menit lakukan, lihat tuh, pertama kali ribuan lipat tuh. Buah sulung, lihat tuh berlimpah-limpah lu. Sih lu Tuhan lu, sayang banget lu nggak ikut kita lu. Sampai orang bilang, kalau ikut Tuhan Yesus, taburannya banyak banget ya. Ya memang banyak. Kenapa? Karena kita itu tiap diberkati banyak setiap hari. Amin. Betul nggak? Kita maunya diberkati setiap hari, bukan sebulan sekali. Amin. Bukan setahun sekali. Haleluya. Ngerti nggak? Bentar ya. Masuk yang ketiga. Ini tentang mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Kita buka Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa-bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Amin. Saya punya kakak angkat ya. Kakak angkat saya kebetulan istri dari Wakapolda. Saya ini kalau di mata dia tuh hamba Tuhan yang masih bau kencur gitu ya. Tapi begitu saya kupas mengenai persembahan ini, dia kaget loh. Wah, berarti saya salah selama ini.
Aku kan lo, kenapa hotel lo cuma satu? Kenapa nggak setiap tahun satu? Kalau bisa setiap bulan satu lagi, ya. Bertambah banyak hotelnya. Kenapa cuma satu hotelnya? Karena dia salah dalam menabur. Mengalihkan persepuluhan, dia hitung dari net bersih. Tapi Tuhan sayang lo sama dia lo. Dalam pelap datang, bukan nggak datang, tanya aja sama orangnya. Datang lo. Tapi masih direm sama Tuhan. Kenapa dikasih kesempatan? Karena dia belum dengar si Satria Baja Hitam ini kasih tahu yang kebenaran. Ngerti nggak? Hitungnya itu dari net kotor, bukan net bersih. Tahu net bersih sama net kotor belum? Udah tahu apa belum? Kalau udah tahu, amin. Amin. Oh begitu ya. Lihat, perhatikan. Tuhan di Maliaki 3 ayat 10-12 ini ngomongnya apa? Lihat ya. 1, tingkap-tingkap langit dibuka. 2, berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Dengar itu, ya kan? 3, menghardik semua iblis dan belalang-belalang pelahap setan iblis semuanya, Tuhan tendang semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dalam kehidupan kita, kita diberkati, tidak bocor. Kita makin kaya dan diberkati Tuhan karena kita di dunia ini masih butuh duit, betul? Amin. Tapi yang benar kita ngomongnya duit butuh kita sekarang. Karena kita menabur, kita boleh klaim sama Tuhan. Haleluya. Tuhan minta diuji lu. Amin. Bener ya? Jangan ngedugma, jangan ngoceh lu. Kalau Anda salah, ingat lu, pertama bertobat. Kedua, ikutin Tuhan. Caranya Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Tuhan bilang apa lagi? Menjadi orang yang kita lihat nih sebentar ya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Segala bangsa bicara orang dari luar negeri. Berarti Anda menjadi orang yang terkenal. Anda berbahagia, Anda hidup diberkati, kaya raya. Wow, rich man from Indonesia. Haleluya. Betul nggak? Ngerti nggak rich man? Kaya loh. Orang kaya dari Indonesia sampai terkenal bangsa-bangsa loh, Tuhan bilang loh. Lihat multiplikasinya dahsyatnya. Itu multiplikasi, setiap taburan itu ada multiplikasi loh. Ya. Ini dia yang saya bilang net bersih, net kotor, ya. Melekat 3 ayat 7 dan 9. Kamu menipu Tuhan. Kamu mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan itu kayak dari net bersih. Udah bohongin Tuhan. Dapatkan rezeki ya? Saya katakan tidak. Bertahan di subur lu. Ya, terusin ya. Saya kebut nih. Pelipat gandaan yang terjadi secara otomatis. Di zaman Nabi Elisa, ada seorang janda mempunyai 2 anak, dan dia datanglah si penagih hutang kepadanya ke rumahnya, dan si penagih hutang itu marah-marah karena si janda itu tidak bisa bayar, dan dia kasih waktu 2 hari. Di dalam waktu 2 hari kalau tidak bisa bayar, anaknya 2 akan dijadikan budak. Setelah itu diancam, dia keluar penagih hutang itu. Mau tahu? Si janda itu keluar dari rumahnya, dia mencari Nabi Elisa. Nabi Elisa, di mana kau berada? Nabi Elisa. Tuhan berbicara sama Nabi Elisa. Datang kepada janda itu, berkati dia. Tahu siap bos? Jalankan. Dia datang mampir ke rumah si janda itu. Lihat, yang membatasi berkat Tuhan itu ya berhenti itu Anda sendiri. Ya, di sini kasih lihat nih, perhatiin. Apa yang ada padamu? Kata Nabi Elisa. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku hanya punya minyak. Minyak itu, sini bawa aku. Ambil minyaknya, doakan. Kamu siapkan pundi
pundi-pundi ya, kosong ya. Di rumah kamu kalau kurang pinjam ke tetangga yang banyak. Kalau yang banyak sekali nggak? Banyak sekali ya. Diambillah minyak itu, dituanginya. Perhatikan, setiap pundi-pundi yang kosong, air itu terus mengalir, nggak pernah berhenti. Begitu pundi-pundinya habis, otomatis berhenti mengalir. Jika Anda diberkati Tuhan, kapasitas tampungan Anda perbesar, perbanyak, maka imanmu sebesar itu, rezekimu mengalir dan tidak pernah berhenti. Bukan seperti kali, bukan seperti sungai, tapi seperti air di lautan. Kamu ngerti gak? Nangkep gak? Saya nggak bohong loh. Saya ini pelaku firman loh. Haleluya. Saya udah lost semua loh Pak. Ngerti lost gak? Saya bingung yang mana persembahan pertama ini dan itu, saya bingung. Udah lost semua, saya udah gak pakai hitung-hitung lagi, hajar aja. Haleluya. Makanya saya diberkati luar biasa, baru tahu ya. Haleluya. Lihat satu lagi. Tenang aja, udah mau habis. Sabar aja, sabar. Pelipatan kalau misalnya kita katakanlah dalam 1 bulan omset kita kalau orang dagang itu untung 20%. Dihitung dari net kotor. Betul? Untung 20% bersih. Lihat mengenai janda yang tadi. Multiplikasinya nunggu sebulan apa langsung? Langsung apa sebulan? Omset sebulan dibikin 2 kali bisa nggak dalam sehari? Bisa nggak? Tergantung takaran Anda loh. Bisa nggak dibuat 100 kali bisa dalam sehari? Bisa. 1000 kali bisa nggak? Bisa. 5000 kali bisa nggak? Bisa. 10.000 kali bisa nggak? Saya ngomong bukan ngomong kosong loh. Ini ada loh mami saya di sini loh. Baru ketemu saya udah pesen berapa kontainer loh. Mami, betul gak Mami? Tikus lari-lari itu. Kita tangkap, kita lagi beresin izinnya semua sebentar. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya ini pelaku firman loh. Jangan pikir saya mau ambil uang Anda loh. Saya gak butuh uang Anda loh. Ngerti gak? Saya cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, semuanya benar saya loh. Terus ya, itu lagi ya. Udah mau selesai nih. Saya senang bicara duit nih. Saya senang supaya orang mengerti, orangnya diberkati. Ya. Kita buka Bilangan 15 ayat 17 sampai 21, demikian sabda firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelai yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil pengerikanmu. Demikianlah harus kamu persembahkan. Ayat 21, dari tepung jelaimu dan mula-mulanya haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus Tuhan sampai turun temurun. Dari zaman Musa sampai sekarang kurang lebih 3000 tahun. Dari zaman Nabi Musa sampai sekarang itu kurang lebih 3000 tahun. Berarti ada tulisan turun temurun nggak? Berarti sampai ke kita ya. Kita bawa persembahan khusus. Persembahan khusus itu bisa ke rumah ibadah, hamba Tuhan, orang tua kita sendiri, ya, janda-janda tua, yatim piatu, ya, atau ke panti jompo, atau ke yayasan sosial lainnya. Semua itu, ya, kalau kamu bisa dengar suara Roh Kudus akan kasih tahu. Tapi kalau kamu nggak bisa dengar, kamu tanya sama Roh Kudus, sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kamu memberi, kamu tanya, kamu diam dulu. Kamu rasakan ada damai sejahtera, ada
ada damai sejahtera. Disitulah tempat memberi persembahan khusus yang benar. Amin. Ngerti nggak? Amin. Lihat loh, persembahan khusus loh. Multiplikasi ya, saya kasih lihat lagi nih. Kedahsyatan tentang memberikan persembahan khusus. Jangan kau batasi air minyak itu mengalir, jangan batasi air minyak itu berhenti mengalir. Kapasitas undi dan tempayan kamu siapkan yang banyak. Semakin banyak kamu, semakin banyak kamu masuk ya, menuai berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan kamu setiap hari kamu berdoa, minta cuma sekali. Begitu minta sekali kamu yakin. Kalau kamu minta diulang-ulang kamu gak yakin, namanya bergumul. Dan sisanya kamu menyembah Tuhan, mengucap syukur. Kamu lihat pundi-pundimu itu semakin banyak dan semakin diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan bilang kabarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Ke ujung-ujung bumi itu pakai biaya, pakai ongkos. Ngerti apa enggak? Pakai biaya nggak? Kalau pakai biaya, artinya kita harus diberkati. Amin. Setiap hari makin kaya, kira-kira saya sekali. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa pada hari ini semua yang mendengarkan di Pentakosta ini semua mengerti apa yang saya sampaikan. Tuhan taruh di hati saya mengenai itu taburan benih yang benar. Agar semua jemaat di sini semuanya datang naik mobil, jangan jalan kaki, jangan naik ojek ya. Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Amin. Saya sebelum mau ini Jemaat Kudus, saya mau menyembah Tuhan ya. Amin. Pemain musik tolong naik ke atas. Pemain musik. Pemain musik. Haleluya. Banjir Roh Kudus sampai begini nih. Haleluya. 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 Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami Dengan kuasa alam. Roh Kudus barusan ngomong sama saya. Sebentar, mohon maaf. Haleluya. Bagi Anda yang mengerti apa yang saya sampaikan hari ini, mau bertobat, Anda berdiri di tempatnya masing-masing, angkat dua tangan. Haleluya. Yang mau bertobat, yang Anda salah dalam hal memberi, kenapa hidup Anda tidak diberkati, Anda berdiri, cepat. Roh Kudus ngomong barusan. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu.
Amin. Amin. doa mereka. Mereka Amin. berjanji, mereka Amin. akan tidak ada pelanggaran dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Bapak. Hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus yang hari ini adalah hari Pentakosta yang ke-10, hari yang ke-10. Dan kami percaya semua yang mendengarkan diberkati itu menjadi pelaku firman. Hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.